Pada masa pandemi, wawancara daring meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wawancara daring dipandang lebih hemat, lebih aman dari penyebaran virus, lebih praktis karena pelamar tak perlu datang ke perusahaan. Wawancara daring juga mendukung pemerataan kesempatan bagi pelamar yang tinggal dekat dengan area perusahaan maupun yang dari luar kota. Meski tidak bertatap muka langsung, bukan berarti wawancara daring ini tidak serius dan bisa disepelekan. Pasalnya, perekrut memiliki banyak aspek lain sebagai bahan dalam mempertimbangkan kandidat. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dalam menghadapi wawancara daring. Yang pertama, jaringan internet yang baik. Jaringan internet yang baik merupakan faktor yang sangat krusial dalam wawancara daring. Bila koneksi terputus di tengah-tengah wawancara, ini akan sangat mengganggu. Konsentrasi dari perekrut maupun Sobat Dian Malik bisa buyar. Suasana hati dari perekrut bisa menjadi kurang baik dan menganggap Sobat Dian Malik tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bila menggunakan koneksi WiFi, pastikan dalam keadaan baik. Bila tidak menggunakan WiFi, pastikan kecukupan kuota internet ponsel Sobat Dian Malik. Yang kedua adalah sediakan peralatan. Hal yang penting berikutnya adalah kesiapan peralatan. Peralatan tersebut antara lain laptop, earphone, modem. Pastikan performa laptop dalam keadaan baik dan tidak lemot. Bila kamera laptop kurang jernih, hubungkan antara laptop dengan ponsel menggunakan adaptor. Uji coba juga earphone. Apakah suara sampai ke telinga dengan jelas? Meminta perekrut untuk mengulangi pertanyaannya bisa membuatnya jengkel. Kemudian, pastikan file-file pendukung seperti CV dalam bentuk PDF, presentasi CV dalam bentuk PowerPoint, surat bukti pengalaman kerja, dan berkas-berkas lainnya telah tersimpan di laptop atau belum. Yang ketiga, kenakan pakaian formal yang lengkap. Bukan berarti karena berlangsung secara virtual, Sobat Dian Malik bisa mengenakan pakaian yang santai. Seperti wawancara langsung, bersikaplah profesional. Kenakanlah pakaian formal yang lengkap, pakaian atasan dan bawahan yang pantas. Kenapa sangat dianjurkan untuk mengenakan pakaian formal yang lengkap? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat wawancara daring, tiba-tiba jendela terbuka karena tiupan angin, dan Sobat Dian Malik hendak menutup jendela. Akan menjadi pemandangan yang tidak sopan bila perekrut mendapati Sobat Dian Malik berdiri dan mengenakan celana pendek. Alasan berikutnya, dengan mengenakan pakaian formal yang lengkap, kondisi mental Sobat Dian Malik akan bersiap dan sungguh-sungguh. 4. Pilihlah lokasi yang baik. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dibutuhkan konsentrasi. Untuk itu, pilihlah lokasi yang tenang, jauh dari kebisingan. Sobat Dian Malik bisa memilih di kamar atau di ruang kerja Sobat Dian Malik. Kalaupun harus di ruang tengah, pastikan Sobat Dian Malik telah berbicara dengan anggota keluarga yang lain, sehingga tidak ada yang berjalan mondar-mandir di belakang Sobat Dian Malik saat wawancara berlangsung. Lokasi yang dipilih harus memiliki pencahayaan yang terang, maka nyalakanlah lampu. Bila dirasa masih kurang, gunakanlah mini LED. Sebagai solusi alternatif, bila diperlukan, bukalah tirai. Kemudian, bersihkan ruangan yang Sobat Dian Malik pilih. Rapikan barang-barang, terutama yang tertangkap oleh kamera, sehingga enak dipandang mata. Yang kelima, siapkan alat tulis. Kendati pun menyiapkan alat tulis adalah hal yang mudah, hal ini sering dilewatkan pada saat wawancara daring. Letakkanlah buku catatan dan pulpen di samping laptop. Buku ini berisikan poin-poin yang hendak Sobat Dian Malik sampaikan pada saat sesi wawancara. Juga sebagai tempat untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh perekrut. Namun, prioritas utama dari Sobat Dian Malik adalah fokus pada wawancara. Jangan sampai kegiatan mencatat mengganggu konsentrasi Sobat Dian Malik.
Bila dirasa sulit untuk mencatat, maka catatlah setelah wawancara berakhir. Yang keenam, perhatikan bahasa tubuh. Usahakan untuk tidak bermuka masam atau cemberut saat menjawab pertanyaan. Yang paling terlihat pada layar adalah wajah Sobat Dian Malik. Karenanya mimik menjadi sangat penting. Usahakan untuk selalu antusias sepanjang berlangsungnya wawancara dengan mengangguk, tersenyum, dan bersemangat. Yang ketujuh, sediakan berkas kurikulum vitae dan kumpulan informasi dari perusahaan. Meskipun Sobat Dian Malik telah memastikan bahwa soft copy file dari kurikulum vitae telah tersimpan dengan baik di laptop, mencetak berkas dan meletakkannya pada jangkauan tangan Sobat Dian Malik tetap dilakukan. Apalagi jika Sobat Dian Malik agak sulit dalam mengingat informasi-informasi tersebut. Ini akan memudahkan respon dalam menjawab pertanyaan. Begitu juga dengan kumpulan informasi dari perusahaan. Tetap dicetak dan disatukan dengan binder klip. Sehingga saat muncul pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Sobat Dian Malik bisa mengacukan data dan menjawabnya dengan antusias. Yang kedelapan, perhatikan kamera saat wawancara. Sesekali melihat diri sendiri untuk mengoreksi mimik, gestur, dan posisi tidaklah mengapa. Namun setelahnya, segera alihkan pandangan Sobat Dian Malik pada kamera, sehingga terlihat profesional dan fokus dalam menjawab. Sikap memandang kamera adalah sikap seolah-olah Sobat Dian Malik memandang mata dari perekrut. Namun kebanyakan pelamar menatap layar laptop, sehingga dari sisi perekrut yang tampak mata pelamar mengarah ke bawah terus. Sebetulnya dengan menjawab seraya memandang pada kamera akan mengurangi rasa gugup, karena pelamar tidak menatap wajah perekrut. Yang kesembilan, berlatih wawancara daring. Setiap orang memiliki sisi terbaik dari dirinya. Namun tidak setiap orang dapat menampilkan sisi terbaik tersebut kepada orang lain. Seperti halnya wawancara tatap muka, latihan wawancara daring jangan dilewatkan. Pupuk keberanian dan rasa percaya diri. Saat berlatih wawancara daring bersama keluarga atau teman, gunakanlah aplikasi yang sama seperti aplikasi yang akan digunakan saat wawancara resmi nanti. Latihan ini akan memberikan feedback mengenai kamera, penampilan, bahasa tubuh, kejelasan suara, hingga pencahayaan. Manfaatkan kesempatan wawancara yang tidak datang 2 kali ini untuk menunjukkan sisi terbaik dari Sobat Dian Malik. Yang ke-10, ucapkan terima kasih di akhir wawancara. Pulang tabak muka, pergi tabak punggung. Tinggalkan kesan baik dengan berterima kasih di akhir wawancara. Nah, demikianlah 10 tips wawancara daring. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!